Kekayaan kita itu nggak akan ada artinya, justru akan menjadi malapetaka kalau wa tuhibbunal mala, dan kamu mencintai harta itu hubban jamma, dengan cinta yang teramat sangat. Ada orang kaya dengan kekayaannya cepat dia masuk surga. Maksudnya, oh masjid butuh karpet, beliau duluan sumbang. Masjid butuh kipas, beliau dulu beli. Masjid mau pembangunan, beliau donatur paling besar. Ini orang kaya yang paling cepat nih masuk surga. Gampang. Bahkan kadang-kadang kita harus iri kepada orang kaya, sebab saat dia nanti meninggal, pahala itu tetap mengalir. Salah satunya adalah melalui sedekah jariah. Tapi ada juga nih, semakin dia kaya, semakin dia perhitungan kepada hartanya. Oh, setiap tahun mobilnya ganti. Setiap tahun rumahnya direnovasi. Begitu dimintai sumbangan, itu pun hanya sumbangan karena tetangga yang sedang kemalangan. Banyak betul pertanyaannya. Sakit apa dia? Di rumah sakit mana? Betul tak dia sakit? Berapa sumbangan yang dikutip? Wah, banyak betul yang ditanya. Itu yang disinggung dalam ayat ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kekayaan itu seperti pisau bermata dua. Maksudnya pisau bermata dua, bisa dipakai pisau itu untuk memotong, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kitalah nantinya yang akan terpotong. Kalau kita bisa menggunakan kekayaan ini, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Banyak amal jariah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau enggak dipergunakan dengan baik. Makanya dulu ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya mau mengadu kepada engkau ya Rasul. Ditanya oleh Nabi Muhammad, mau mengadu apa? Saya sehari-hari ini hidupnya susah ya Rasul. Makan hanya roti keras. Roti keras itu roti yang tanpa ada campuran bahan-bahan lain. Sehingga kalau begitu dia dipanggang, dia keras. Dia keras, susah dikunyah. Kalau sekarang kan roti makin mahal kan makin empuk, dia keras. Karena kedulu kalau orang susah makannya roti, tapi roti yang enggak dicampur-campur itu, keras. Ngadu kepada Nabi, saya hari-hari makan roti keras ya Rasul. Tolonglah doakan saya nih biar saya kaya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mendoakan. Justru menghibur. Rasulullah mengatakan, Bapak bersyukur jadi orang yang tidak kaya. Sebab mengapa? Mungkin di dunia agak sedikit sengsara, susah hati. Tapi orang kaya itu 500 tahun, orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Ini hadis Nabi ini. Orang yang tidak kaya itu 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang yang kaya. Ini paling tidak menghibur hati kita semua ini. Ini kata Rasulullah nih. Kenapa kok orang yang tidak kaya 500 tahun lebih dulu masuk surga? Karena orang kaya itu hartanya yang halal dihisab, yang haram diazab. Butuh space waktu 500 tahun. Ini tapi bukan berarti nanti pulang dari sini besok Bapak tidak mau kerja. Oh, kenapa Pak tidak mau kerja? Oh, kata Ustadz semalam daripada nanti kita kaya 500 tahun kita telat masuk surga, udahlah ngopi aja lah di depan rumah. Ya enggak gitu juga. Maksudnya ini adalah kekayaan yang disalahgunakan. Kalau kekayaan dipakai ini Masya Allah. Kami beberapa waktu lalu tuh Masya Allah luar biasa. Iri kami dengan orang-orang kaya yang banyak amal solehnya tuh iri. Makanya kan dalam hadis Nabi kan, kita enggak boleh iri kecuali kepada dua orang. Segala jenis iri itu dosa, kecuali kepada dua orang. Pertama, kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, kita patut iri. Yang kedua, orang yang kaya, yang mensedekahkan hartanya. Kita boleh iri. Ya Allah, kapanlah saya jadi kayak dia. Orang kaya itu Masya Allah. Asal kita berucap saja. Di kampung kami ada anak yatim. Berapa orang? Nih. Masjid kami lagi butuh karpet. Berapa meter? Nih. Di masjid kami lagi mau tambah daya. Mau tambah daya karena setelah dipasang AC rupanya ngejepret.
Kipas nyala, son nyala, AC nyala, rupanya apa? Turun dayanya, mati lampu. Kami butuh naik daya, berapa butuh biaya? 30 juta. Besok ambil. Masya Allah, iri kami kepada orang-orang yang begitu. Maka jangan sampai ini disalahpahami. Silahkan kaya, bahkan kejar kekayaan itu, tapi niatkan semoga dengan bertambahnya kekayaan, bertambah amal soleh dan sedekah jariah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.